Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis tanggal 9 April 2020. Ini menjadi persiapan bagi kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus Paskah yang akan kita lakukan di kelompok-kelompok kecil yang sudah dibagi, baik di Efrata, Galilea maupun Pantan. Dan pada kesempatan ini yang menjadi penuntun kita di dalam kita mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus Paskah, seperti bacaan yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara baca bersama dengan keluarga, diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi teladan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena memberi teladan bukan hanya sekedar berkata-kata atau mengucapkan hal yang baik, tetapi bagaimana kemudian kita bisa melakukan apa yang menjadi hal baik yang kita ucapkan itu. Maka dari itu tentu tidaklah mudah bagi kita semua untuk bisa memberi teladan, siapapun dari kita. Namun demikian kita juga punya tugas dan kewajiban bagi kita untuk bisa menjadi teladan yang lain. Atau di dalam bahasa kita biasanya sering kita sebut dengan kita punya panggilan untuk kita bisa menjadi teladan yang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui kedatangan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus tidak serta-merta datang ke dunia hanya untuk menebus dosa manusia saja, tetapi juga memberi teladan kepada kita semua sebagai manusia. Sehingga inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Di dalam kita merayakan Paskah, bukan hanya kita fokus pada keselamatan yang kita terima, tetapi mari kita juga fokus dan melihat apa yang menjadi teladan-teladan yang diberikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita semua. Mari kita memahami itu, khususnya melalui bacaan kita yang kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17 ini tadi. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan tentang kerendah hatian. Di sini nampak jelas di dalam bacaan kita, sebenarnya Mesias yang dibayangkan oleh orang Yahudi itu adalah Mesias yang penuh dengan kuasa, Mesias yang hebat, punya kekuatan. Tetapi justru yang ditampakkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita justru kerendah hatian. Dan inilah yang kemudian dilakukan Yesus melalui pembasuhan kaki yang dilakukan kepada para murid. Dan kalau kita memahami lebih dalam, kaki sebenarnya bagian yang identik dengan kotor. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Justru Tuhan Yesus yang datang dari tempat yang maha tinggi itu datang ke tengah-tengah dunia untuk membasuh yang kotor itu, memberikan teladan tentang bagaimana dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan sampai memegang kaki dan membasuhnya sampai bersih. Dan itulah yang diteladankan Tuhan Yesus kepada para murid waktu itu ketika Tuhan Yesus sebelum menderita sengsara. Hal ini diharapkan menjadi dasar bagi para murid untuk bisa memahami kenapa Tuhan Yesus harus menderita sengsara di tengah-tengah dunia ini. Inilah kerendah hatian yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam hari Kamis ini yang juga dikenal sebagai Kamis Putih, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita diajak juga bukan hanya fokus pada penebusan dosa, tetapi mari kita fokus juga pada teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya di dalam bacaan kita ini tentang kerendah hatian. Yesus yang tinggi, Yesus yang mulia, Yesus yang kudus itu mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya dengan membasuh kaki para muridnya. Mari kita belajar akan itu semua. Merendahkan hati kita dari keangkuhan kita, dari kecongkakan kita, dari perasaan kita bahwa kita hebat, kita mampu melakukan banyak hal. Toh nyatanya di situasi pandemi ini, virus corona yang menyebar begitu luar biasa, kita menyadari
bahwa ternyata kita begitu lemah. Kita menyadari bahwa ternyata kita juga tidak mampu melakukan banyak hal. Dan disinilah saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengintrospeksi, meneladani dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui proses pembasuhan kaki ini. Saatnya kita merendahkan hati kita, dan saatnya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak menganggap bahwa kita hebat, tidak menganggap bahwa kita kuat, tetapi saatnya kita untuk datang kepada Tuhan, mohon pertolongan, mohon tuntunan, bahkan mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kiranya perjamuan kudus Paskah yang akan kita lakukan bersama, kita tidak hanya fokus pada penebusan dosa saja, tetapi mari kita juga fokus pada teladan yang diberikan Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama masuk di dalam persiapan perjamuan kudus Paskah yang akan kita lakukan di blok Efrata mulai hari Jumat, blok Galilea hari Sabtu, dan nanti di Pandan Ngoro hari Minggu di kelompok-kelompok yang sudah ditentukan, termasuk jam masing-masing kelompok mengadakan perjamuan kudus Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari kita di dalam mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus Paskah, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 32. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32 yang demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Bapak, Ibu, inilah yang menjadi dasar di dalam kita mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus Paskah yang akan kita lakukan. Dan kini marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 27, Kidung Jemaat nomor 27, bait 1, 2, dan 3. Meski tak layak
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama satukan hati kita berdoa, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita memohon supaya kita dilayakkan oleh Tuhan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih pada kesempatan ini, di tengah segala keterbatasan kami tetap bisa mempersiapkan diri kami masuk di dalam perjamuan kudus Paskah yang akan kami laksanakan di kelompok-kelompok kecil yang sudah dibagi. Kami mohon Tuhan memberkati, melayakkan kami semua, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam perjamuan kudus Paskah nanti bisa terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan berkarya di dalam setiap hati dan pikiran kami semua satu persatu. Biarkan hanya kehendak Tuhan saja yang benar-benar nyata dan terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kami melaksanakan perjamuan kudus Paskah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini di dalam persiapan ini kami juga mengharapkan Bapak Ibu dan Saudara menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan, tetapi bisa dijawab di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus Paskah dengan meneladani Yesus dan menjadi pribadi yang rendah hati serta senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Bagaimana jawab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah bersedia? Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus melayakkan Bapak Ibu semua untuk masuk di dalam perjamuan kudus Paskah. Amin.